Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmulah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmulah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. 91,1 FM Radio Robbani, merajut ilmu dan peradaban, generasi Robbani dan pemirsa KMTV dimanapun Anda berada untuk kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan pagi hari ini kita dimudahkan untuk kembali bertemu di Pondasi Podcast Dakwah Islami untuk episode ke-39. Alhamdulillah, kita sudah bersama guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah taala, dan pagi hari ini kita akan membahas yang tinggi-tinggi, tapi kita bukan berhayal ya. Dan sepertinya ini judul kita atau tema kita pagi hari ini adalah hayalan tingkat tinggi. Apakah kita sedang berhayal atau bukan? Insya Allah selama lebih kurang 1 jam ke depan kita akan berbincang bersama guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah taala. Kita akan sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Ustaz, kita akan berbicara yang tinggi-tinggi Ustaz. Apakah kita berhayal atau tidak? Mungkin di awal kita akan kita sudah di bulan Sya'ban Ustaz. Yeah. Bulan yang notabene-nya banyak dilupakan atau sering dilupakan oleh sebagian besar kaum muslimin. Apakah kita sedang berhayal tentang hal lain sehingga melupakan bulan ya mulia atau bulan yang tinggi ini? Dan di satu sisi juga bulan ini dikatakan adalah bulan yang mulia juga karena ikut berdampingan dengan bulan yang tinggi atau bulan yang mulia, itu bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita jelang. Ini dulu yang akan kita jelaskan Ustaz. Ini seperti apa? Fadhal Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, para pemirsa, para pendengar radio Robbani yang dimuliakan Allah, pecinta KMTV dimanapun berada, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita kembali diizinkannya untuk mengisi waktu kita dengan berdiskusi, bermuzakarah. Mudah-mudahan ini adalah sesuatu yang bernilai positif bagi kita semua, sesuatu yang bisa memberikan pahala dan kebaikan insyaallah, yang mudah-mudahan nanti kita rasakan balasannya di akhirat kelak. Terkait dengan persoalan bulan Sya'ban, bulan Sya'ban memang adalah salah satu dari bulan-bulan Allah yang mulia. Ia berada di antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Bentuk kemuliaannya itu ditandai dengan bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya kenapa memperbanyak ibadah puasa dalam bulan Sya'ban. Beliau menjawab, "Zaka syahrun yaghfalu katsirun minan nas anhu." Itu adalah sebuah bulan di mana banyak orang yang melalaikannya. Ketika Nabi mengatakan banyak orang yang melalaikannya, itu sesungguhnya adalah gambaran dari keutamaan yang ada dalam bulan itu. Artinya bulan itu tidak pantas untuk dilalaikan gitu.
Dari situlah para ulama mengambil kemuliaan yang ada di dalam bulan Sya'ban. Ditambah dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sendiri dalam hadisnya tersebut, pada bagian akhirnya ia mengatakan ini adalah bulan di mana diangkat amal-amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diangkat tentu ke atas. Dan saya ingin pada ketika amal saya itu diangkat, saya dalam keadaan berpuasa. Jadi Sya'ban adalah salah satu dari bulan-bulan Allah Subhanahu wa taala yang memang salah satu dari bulan yang kata Rasul sendiri banyak dilalaikan. Berarti bulan itu tidak pantas untuk dilalaikan. Ya. Jadi seharusnya di Sya'ban ini apakah memang diperbanyak amal puasa saja atau ada amal-amal yang lain Ustaz untuk mengisi Sya'ban ini, atau memang tidak pantas dilupakan tadi seperti yang Ustaz bilang? Nah, ketika Nabi mengatakan tidak pantas untuk dilupakan, berarti menunjukkan ketinggian dia, menunjukkan kemuliaannya. Dan Nabi memberikan contoh dengan memperbanyak ibadah puasa khususnya pada bagian awalnya. Bahkan kata Aisyah Ummul Mukminin, tidaklah dia melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam puasa lebih banyak di hari-hari selain Ramadannya melebihi bulan Sya'ban. Artinya bulan Sya'ban adalah bulan di mana paling tepat untuk memperbanyak kebaikan, yang salah satunya adalah ibadah puasa. Apakah hanya ibadah puasa saja? Kalau seandainya dikatakan itu adalah bulan yang baik, bulan yang banyak dilalaikan oleh orang, tentu tidak bukan dengan hanya berpuasa saja. Akan tetapi tidak pula nanti dengan mengkhususkan amalan yang tanpa dasar. Jangan sampai nanti kita ingin memuliakannya atau mengambil kesempatan tetapi dengan cara yang ternyata itu tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memperbanyak kebaikan, dan itu berbagai macam bentuk kebaikan. Bisa berpuasa, bisa membaca Al-Quran, tetapi tidak dengan taksis, tidak dengan mengkhususkan. Berbuat baiklah sebanyak-banyaknya, karena memang apa yang riwayat yang ada itu juga datang secara umum. Justru riwayat-riwayat yang datang secara khusus yang memberikan penjelasan tentang Sya'ban, ibadah-ibadah dalam bulan Sya'ban itu memang banyak yang hadisnya itu tidak sampai ke tingkat sahih, bahkan ada yang batil, ada yang maudhu', ada yang dhaif. Kalau dalam bentuk memang khususkan. Iya. Baik. Seperti kita bincangkan tadi Ustaz, bahwa judul kita adalah hayalan tingkat tinggi, atau kita berbicara dengan hal yang tinggi-tinggi. Tadi kita tahu bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan yang tinggi sebenarnya, bulan yang mulia, karena di saat itu adalah di mana amalan kita diangkat Ustaz. Kalau diangkat berarti ke atas Ustaz, ya. Mundur sedikit Ustaz, dari Sya'ban ini kita ke Rajab. Itu memahami ketika Nabi Mi'raj itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Ada yang mengatakan makna kata ala ini Ustaz, itu bukan terjemahannya bukan hanya satu Ustaz, banyak. Jadi bukan hanya di atas saja atau bertempat di atas. Ini juga yang menjadikan sebagian dari kaum muslimin untuk menolak bahwa Allah itu di atas atau Allah itu tinggi Ustaz. Ini yang tidak akan pernah sama atau pernah sepakat antara pemahaman para salafus saleh yang mengaminkan bahwa makna kata Allah itu adalah memang di atas, bukan hanya bukan banyak terjemahannya, memang di atas, tapi itu diingkari oleh kelompok-kelompok yang lain. Apakah ini memang benar seperti itu, atau ada kontaminasi otak yang sedang berhayal dengan hal ini Ustaz? Ini seperti apa Ustaz? Huruf ala itu dalam ilmu nahwu itu salah satu dari huruf jar. Ala itu artinya pada kebiasaannya memang kita artikan itu adalah atas, di atas. Tetapi kalau seandainya kita tengok memang penggunaan yang digunakan oleh orang Arab sendiri atau dalam nas-nas sendiri memang ada banyak makna.
Ada di antara makna ala itu tujuannya adalah untuk menunjukkan perintah. Ala menunjukkan perintah. Umpamanya alaikum bi kadza. Itu adalah anjuran atau perintah. Kata Rasul kepada salah seorang sahabatnya, alaika bi kasratis sujud. Ala di situ, alaika. Hendaklah kamu memperbanyak sujud. Ada anjuran, ada perintah. Tapi perintah itu biasanya juga datang dari atas. Tidak mungkin siapa memerintahkan direkturnya kan? Pasti direktur yang memerintahkan ini. Jadi kalau namanya perintah itu mesti datangnya dari atas. Dan pada kebanyakannya Allah itu selalu diartikan memang di atas. Nah, kalau seandainya hanya kebanyakan makna itu saja yang membuat menolak keberadaan Allah di atas, ya tentu saja itu tidak pas gitu. Nah. Karena ketika dia punya makna banyak, apakah pada yang satu ini juga maknanya banyak atau maknanya adalah satu. Nah, oleh karena itu peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril itu satu bukti nyata memang bahwa Allah itu berada di atas. Karena tujuan utama dari peristiwa Isra Mi'raj itu sesungguhnya adalah untuk mengambil perintah sholat. Allah yang menyuruh Jibril untuk membawa Rasulnya naik ke atas agar ia memberikan perintah sholat. Dan berbeda dengan perintah-perintah yang lain. Kalau ibadah-ibadah yang lain itu kan Nabi nunggu di bawah, Jibril yang bawa turun perintah itu. Tapi khusus untuk sholat ternyata Nabi yang diminta ke atas, lalu kemudian dia mendapatkan perintah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu betapa banyak orang bersemangat untuk merayakan atau memperingati peristiwa Isra Mi'raj, tetapi ada yang paradok, ada yang kontradiksi pada saat mereka ramai-ramai memperingatinya. Bahkan katanya nggak sempurna pula agama ini kalau tidak diperingati hari itu. Tapi mereka begitu sulit untuk mempercayai bahwa Allah itu berada di atas. Afwan Ustaz, tapi mereka beralasan kalau kita meyakini Allah itu di atas, lagi-lagi seperti yang sudah kita jelaskan di mungkin kajian-kajian atau perbincangan kita sebelumnya, itu kita berarti menempatkan Allah pada sesuatu arah, Ustaz. Ini yang menjadi mereka tidak terima. Mereka meyakini Allah itu di atas, tapi bukan dibahasakan Allah menempati suatu tempat. Itu maksud mereka, Ustaz. Ini seperti apa? Yang mengatakan Allah di atas itu bukan kita, tapi Allah sendiri dan Rasulnya. Ya kita ngikut aja. Kecuali kalau itu keyakinan yang datang dari kita yang menyebut-nyebutnya. Kita tidak punya alasan untuk itu. Nah, maka yang mengatakannya adalah Allah dan Rasulnya. Seperti hadis jariyah yang sangat masyhur sekali, sangat terkenal sekali. Walaupun sekarang mau dicoba pula untuk diutak-atik hadis jariyah itu. Ketika Rasul ingin ngetes keimanannya, dan ini jadi kata kunci juga, berarti Rasul ingin membuktikan keimanannya dengan jawabannya. Ketika ia tanya aina Allah, di mana Allah? Aina itu pasti satu pertanyaan yang menunjukkan arah. Sesuatu yang arah atau tempat. Maka dijawablah oleh jariyah tadi, budak perempuan itu Allah fis sama, bahkan sambil mengisyarat ke atas, ke langit. Maka meyakini yang seperti itu bukan berarti kita menyerupakannya dengan makhluk. Justru yang tidak mau meyakininya itu yang sedang menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka tidak boleh, berarti seolah-olah sama kan? Maka yang harus diyakini itu adalah ketika dikatakan bahwa Allah di atas arsy umpamanya, cukup kita meyakini sampai di situ tanpa kita mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu butuh kepada arsy, butuh kepada tempat.
Jangan sampai ada keyakinan seperti itu. Karena memang tidak mungkin Allah butuh kepada siapa, itu tidak mungkin, satu hal yang mustahil, karena Allah itu adalah Khaliq. Yang selain Allah adalah makhluk. Makhluk itu Allah yang menciptakan. Tidak mungkin Allah membutuhkan, berharap kepada apa yang dia ciptakan. Nah, oleh karena itu, yakini saja sebagaimana yang terdapat di dalam nas-nas yang ada, dan itu tidak bertentangan nanti dan nas-nas yang lain, karena itu sudah sering kita bahas. Baik. Nah, Ustaz, lanjutannya mungkin mereka akan beralasan lagi seperti ini, Ustaz, bahwa ketika kita menyatakan bahwa ketika kita meyakini bahwa Allah di atas sesuai yang Ustaz sampaikan tadi, itu kita sedang berhayal atau berimajinasi, Ustaz, tentang sesuatu yang Allah miliki, ada tempat di sana. Itu yang mereka tidak bisa terima sampai saat ini, karena seolah-olah ketika kita sedang meyakini bahwa Allah itu di atas, kita sedang berimajinasi kita mengalahkan para ulama-ulama terdahulu yang tidak, ada juga yang tidak sependapat dengan hal ini, Ustaz. Apakah kita yang sedang berimajinasi atau mereka yang sedang berhayal, Ustaz? Ulama terdahulu yang bermaksud siapa? Nah, apakah khayalan-khayalan seperti tadi itu yang menolak tadi itu sudah ada pada masa awal, pada masa sahabat? baik. Belum ada. Justru akidah yang murni itu kan pada masa sahabat, dan itu belum ada terkontaminasi otaknya oleh hal-hal yang keraguan-raguan yang dimunculkan oleh akal-akal dan logika-logika tentang keberadaan Allah itu, karena mereka fokus memahami apa yang ada pada ayat dan apa yang ada pada hadis Rasulullah SAW. Itu masalah itu baru muncul itu ketika muncul aliran kalam. Berbagai macam aliran kalam yang ada Mu'tazilah, ada Khawarij, dan berbagai macam aliran yang ada itu, ada Kullabiyah, ada Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Mereka lah yang mengutak-atik persoalan ketuhanan dengan analisa akal. Jadi kan sudah sering juga kita ulang-ulang, soal ketuhanan itu untuk diimani, bukan untuk dilogika-logikakan, karena ia masalah gaib. Tentu tidak akan nyambung nanti, karena akal kita tidak mampu untuk menganalisa perkara-perkara yang gaib. Oleh karena itu, soal ketuhanan itu sesuatu untuk diimani sesuai dengan apa yang ada pada Al-Quran dan apa yang ada pada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, kalau dikatakan ketika kita mengatakan Allah di atas punya arah, berarti kita sedang berimajinasi. Nah, mereka sedang menuduh Rasul berimajinasi, karena Rasul lah yang keyakinan seperti itu. Mereka yang menolak itu sesungguhnya mereka tidak bisa melawan fitrahnya. Setiap kali mereka menyebut lafaz Allah, tangan mereka selalu menunjuk ke atas gini kan. Nah, padahal mereka menolak untuk menunjuk. Tapi yakinlah kepada Allah, yakinlah kepada Allah. Hanya Allah yang tahu. Tangannya fitrahnya seperti itu. Fitrahnya itu dibuktikan oleh tangannya yang sedang menunjuk-nunjuk tadi itu. Jadi udahlah, enggak usah lama-lama kali berada dalam kesalahan itu. Sadari baik-baik kalau itu adalah sesuatu yang menyimpang, yang tidak itu yang diyakini oleh Rasul. Yang diyakini Rasul itu adalah apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'annya, di mana dikatakan bahwa Allah memang berada di atas arasy, tetapi bukan karena dia membutuhkan arasy. Itu bukan sama sekali. Kalau diyakini itu, maka kita akan menjadi salah. Baik, balik ke Sya'ban, Ustaz. Kita sudah di Sya'ban, Ustaz. Ini ada seperti Ustaz singgung di awal tadi, mungkin bukan hanya puasa yang akan menjadi amalan yang baik di bulan ini, tetapi ada juga amalan-amalan yang lain. Nah, ada yang tersebar luas di masyarakat kita, itu malam nisfu Sya'ban, Ustaz. Ini diisi dengan berbagai kegiatan atau amalan ataupun zikir yang dikhususkan di malam itu. Ini ada hadisnya yang tersebar. Katanya kelompok yang tidak membolehkan atau boleh dikata ada yang mengatakan itu diharamkan di malam nisfu Sya'ban itu, amalan-amalan seperti yang sudah dikhususkan itu adalah kelompok Salafi Wahabi, Ustaz. Ini semua yang diharam-haramkan atau semua yang tidak dibolehkan ini terkait amalan-amalan seperti ini adalah
pesanan khusus atau by order dari Arab Saudi, Ustaz. Ini katanya khususnya di Indonesia yang membenci amalan-amalan seperti ini kan banyak dari kalangan habaib, Ustaz. Ini apakah ini tuduhan, apakah ini benar atau seperti apa? Nah, Ustaz. Tidak usah terlalu cepat menuduh dan tidak usah terlalu cepat terprovokasi oleh orang-orang yang membenci dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena banyak sekali yang benci kepada Quran, karena semuanya dan serba kepada diharamkan, dakwah. Sebenarnya bukan benci kepada kembali kepada Quran dan Sunnahnya itu, tetapi ada satu kelompok yang memang cenderung slogannya adalah itu, dan kelompok itu bertentangan dengan kepentingan-kepentingan banyak orang. Maka orang banyak tadi tentu dia tidak setuju dengan yang tadi. Terlepas nanti dari namanya apa, apakah Salafi, apakah Wahabi, saya tidak terlalu fokus pada namanya. Nama oke, terserah namakan apa. Tapi yang paling penting adalah intinya ada pada hal apa gitu, kepada apa mereka mengajak. Ini orang-orang Syiah paling benci nih kepada orang yang mengajak kepada Quran dan Sunnah. Kenapa orang Syiah sangat benci sekali? Karena mereka tidak punya sunnah. Sunnah mereka lain. Hadis bagi orang Syiah itu berbeda dengan hadis yang diyakini oleh generasi salaf dulu atau oleh generasi selain kelompok selain mereka gitu. Jadi ketika ada ajakan kembali kepada sunnah, tentu mereka itu ketakutan akan ketahuan nanti kalau keyakinan mereka ternyata menyimpang. Karena mereka tidak bisa membantah dengan hujah, maka yang dimaki-makinya adalah personnya, kelompoknya. Dan itu rata-rata datang dari Syiah. Sekarang tidak usah dituduh-tuduh begitu. Coba kembali kepada apa yang ditulis oleh para ulama. Kita ambil satu contoh, umpamanya Ibnu Rajab Al-Hambali. Dia punya kitab Lataiful Ma'arif. Lataif Al-Ma'arif. Dan kitabnya itu sudah ditakhrij juga hadis-hadisnya. Di situ ada diantaranya bicara tentang bulan Sya'ban. Wadhaib syahri Sya'ban. Apa yang terjadi dalam bulan Sya'ban. Beliau sebutkan beberapa hadis, banyak hadis yang disebutkannya. Banyak di antara hadis-hadis yang dipakai itu terkait dengan keutamaan pentaksisan amalan di dalam Ramadan itu adalah bukan Ramadan, Sya'ban itu ada yang hadisnya batil, ada yang dhaif, ada yang maudhu'. Ada juga di antaranya memang hadisnya sampai ke tingkat hasan. Dan yang sampai ke tingkat hasan itu bisa dipakai, tapi bukan dalam bentuk pentaksisan tadi. Contohnya ada di antara riwayat dikatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yattali'u ala ibadihi fi lailati nisfi min Sya'ban. Atau kama qala Rasul. Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hambanya pada malam nisfu Sya'ban itu, fayaghfiru lahu, lalu Allah mengampuninya, illa limusyrikin aw musyahin, kecuali yang tidak diampuninya musyrik atau musyahin. Musyrik itu pelaku syirik, dan musyahin itu orang-orang yang masih bermusuhan. Syahna, orang-orang yang di hatinya ada dendam, ada permusuhan, dan dia tidak saling memaafkan. Riwayat ini saya baca dalam buku Lataiful Ma'arif itu dalam takhrij hadisnya oleh yang mentahriz hadis, itu status hadisnya sampai ke tingkat hasan, dan hasan itu bisa dipakai, bisa dipegang. Ada banyak riwayat nanti dan ada yang batil, seperti Allahu yanzilu ila sama'id dunya, Allah itu turun ke langit dunia di malam nisfu Sya'ban itu mulai dari maghrib sampai subuh. Ini dikatakan hadisnya batil. Jadi ada yang terkait dengan nisfu Sya'ban itu ada satu kemuliaan karena ada hadis yang sampai ke tingkat hasan dan itu bisa dipakai, tetapi lagi-lagi bukan berarti
kita mengkhususkan ibadah-ibadah tertentu di malam itu. Untuk bertahajud di malam itu silakan. Untuk membaca Quran di malam itu bagus. Untuk beristighfar bagus, karena itu bagian dari amal. Tapi nanti kalau sudah membuat cara-cara tertentu dalam pelaksanaan ibadahnya, umpamanya di malam nisfu Sya'ban diharuskan untuk membaca Yasin 10 kali umpamanya. Baik. Atau membaca selawat 1000 kali umpamanya. Atau sholat sekian puluh rakaat dengan cara-cara tertentu, itu tentu sesuatu yang perlu berdasarkan kepada dalil. Di buku itu juga dikatakan itu berawal dulu dari salah seorang pada masa tabi'in di Syam, di wilayah Syam, namanya Khalid ibn Ma'dan. Khalid ibn Ma'dan ini yang berada di wilayah Syam, dialah yang memulai untuk menghidupkan malam itu dan mengerjakan amalan-amalan tertentu, sholat dengan sekian puluh rakaat, lalu kemudian diikuti oleh orang-orang yang lain dan sampai sekarang. Tetapi Imam Al-Auza'i mengatakan bahwa semua bentuk yang dilaksanakan itu semua adalah sesuatu yang tidak berdasarkan kepada dalil. Nah, oleh karena itu bukan berarti kita tidak boleh untuk beribadah di malam nisfu Sya'ban. Boleh kita beribadah karena ada hadis yang tadi itu, tetapi sekali lagi tidak dalam bentuk menghidupkannya dengan artian seolah-olah itu menjadi sebuah syiar, padahal Nabi tidak mencontohkan. Seandainya ada orang si A umpamanya si B, dia ingin menghidupkan malamnya di rumahnya sendiri, dia beribadah, silakan. Maka ibadah itu dalam artian umum yang memang itu kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah yang lain. Tapi kalau sudah diajak untuk bersama-sama, kemudian dengan jumlah-jumlah tertentu, mengerjakan harus segini, nanti setelah sholat kita harus baca surat ini. Ini berarti sudah menjadi sebuah syiar. Ini yang ditolak, bukan ditolak oleh Salafi Wahabi. Imam Auza'i dulu sudah menolak. Apakah Imam Auza'i Wahabi? Kan gitu jadinya. Karena dia sendiri yang mengatakan apa yang dikerjakan oleh mereka itu semua adalah sesuatu yang tidak ada alasannya sama sekali dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak usah cepat-cepat menuduh. Ini kalau berbeda dengan dia, ini dari ini nih, dari ini nih. Padahal jauh ulama sebelumnya juga sudah mengatakan, belajar baik-baik, baca kitabnya, berapa banyak para ulama sudah menjelaskan masalah itu agar kita mengerti dengan masalah yang sesungguhnya. Jadi intinya adalah kalau mau beribadah silahkan, tetapi tidak dalam bentuk mensyiarkan dalam artian ada sebuah syiar yang dihidupkan di malam itu, padahal Nabi tidak melakukannya. Afwan Ustaz, tadi hadis yang saya sampaikan ada Allah turun di sepertiga malam di Sya'ban itu Ustaz ya? Di malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu hadisnya batil. Dan apakah ini diyakini oleh orang yang benar-benar orang-orang yang selama ini menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu dengan kegiatan tertentu ini Ustaz? Orang-orang yang menghidupkan dan sebuah syiar di malam nisfu Sya'ban itu memang dia punya hadis-hadis yang tadi, salah satunya itu. Cuma status hadisnya yang diperselisihkan atau malah ditolak kebenarannya, kesahihannya oleh para ulama. Berarti mereka yakin Allah turun berarti Ustaz? Ini di satu sisi lagi kontradiktif ya Ustaz. Kontradiktif lagi kan. Jadi banyak memang kontradiktif yang terjadi. Mereka tidak mau mengatakan Allah di atas, tapi ketika malam nisfu Sya'ban ini hadis ini dipakai. Hadis ini dipakai. Atau juga dalam masalah lain, ditolaknya tidak mungkin Allah berada di atas jauh, padahal Allah dekat dengan kita. Tapi pas lagi zikir mereka jingkrak-jingkrak, menjerit-jerit dalam berzikir. Kok begitu kan Allah dekat? Ngapain zikir kayak dengan suara yang seolah-olah Allah tidak mendengar. Seolah-olah Allah tidak mendengarkan. Dulu Nabi juga melarang pada perang Hunain itu kan, ketika mereka bertakbir dengan suara keras itu kan. Ini mungkin menjiwai atau saking meresapinya Ustaz, mungkin seperti itu Ustaz. Kadang-kadang dikatakan
itu adalah ekspresi, Nah. itu adalah ahwal, macam-macam istilahnya. Kita mengajak beragamalah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, menarik ini perbincangan mengenai hayalan tingkat tinggi ini, karena di satu sisi ketika kita berbicara ketinggian Allah Subhanahu wa taala berada di atas, ternyata ada hadis batil atau dhaif yang diyakini oleh sebagian kelompok atau masyarakat kita yang notabene-nya menghidupkan malam nisfu Syaban ini dengan berbagai hal yang sebenarnya tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu juga tidak dilakukan oleh para sahabat, Ustaz, ya. Ya, mensiarkannya itu tidak. Baik. Tapi kalau untuk beribadah di malam itu silakan. Silakan, mau bertahajud, mau beristighfar, karena itu bagian dari ibadah. Nah. Bagian dari ibadah yang memang kita diminta untuk melakukannya, bahkan juga selain di bulan Syaban. Nah, tapi mensiarkannya, menjadikan ia sebagai sebuah ibadah yang seolah-olah itu syiar yang diajarkan Nabi, itu yang tidak. Baik. Balik kita ke perkara tinggi tadi, Ustaz. Perkara tinggi ini lagi, Ustaz. Karena kita berbicara dengan hal yang tinggi-tinggi, dan mudah-mudahan kita tidak berhayal seperti kata sebagian saudara-saudara kita yang khususnya berada di Indonesia terhadap ketinggian Allah Subhanahu wa taala ini. Katanya, Ustaz, kenapa sih mesti ribut dengan perkara Allah di atas, Allah di sini dan segala macamnya? Sudahlah, kita beramal saja, kita yakin saja bahwa Allah itu ada. Dengan ketakwaan, insya Allah kita akan bisa meraih surganya Allah. Tidak usah ribut dengan perkara ini. Ini kelompok seperti ini bagaimana, Ustaz? Iya. Apakah benar atau seperti apa sikap seperti ini? Ini adalah persoalan akidah. Ini persoalan tauhid, keyakinan kita kepada Allah. Nah. Tidak untuk diributkan, tetapi untuk diyakini. Karena itu bagian dari meyakini apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Karena barangkali sebagian kita yang meyakini bahwa Allah di atas sesuai firman Allah, kemudian sebagian saudara kita, kelompok kita yang lain tidak meyakini Allah di atas, seolah-olah kedua kelompok ini bertentangan atau meributkan hal yang ini, Ustaz. Ini mungkin Nggak perlu untuk diributkan. Kalau semakin banyak khayalan, mungkin akan semakin banyak ributnya. Bukan untuk diributkan, tetapi itu untuk diyakini, dan kita mengajak orang untuk meyakini apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Kan ayat itu kan bukan hanya itu saja, banyak ayat-ayat yang lain. Wa huwa aqrabu ilaikum min hablil warid, atau ilaihi min hablil warid. Allah itu dekat kepada kalian lebih dekat daripada urat nadi. Nah, ini kan ayat yang memang perlu dipahami. Oleh karena itu kita mengajak untuk memahami ayat, bukan untuk mengajak ribut. Tidak perlu untuk diributkan. Ini persoalan agama, masa sesama kita ribut? Tetapi adalah untuk memahami ayat itu secara baik, dan tidak mungkin bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Mustahil. Karena datang dari Allah, semua datang dari Allah, ayat mana saja itu datang dari Allah, maka tidak mungkin terjadi pertentangan. Oleh karena itu ketika dikatakan bahwa Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas aras, maka tidaklah bertentangan nanti dengan iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada hambamu bertanya tentang saya, bilang saya dekat. Memang tidak ada yang jauh bagi Allah. Apa ada yang jauh bagi Allah? Dimanapun kita berada, sesungguhnya itu dekat bagi Allah. Tidak ada yang jauh bagi Allah. Kita aja yang pengen jauh-jauh dari Allah itu. Disuruh beribadah, tidak mau beribadah. Dilarang bermaksiat, buat maksiat. Berarti kita yang menjauhkan diri kita dari Allah. Nah, oleh karena itu bukanlah itu sesuatu yang bertentangan. Karena dikatakan dekat, memang segala-galanya bagi Allah itu dekat. Tidak ada yang jauh bagi Allah. Tetapi zat Allah yang mulia, yang maha segala-galanya, dia sendiri mengatakan bahwa dia berada di atas aras. Selesai kita yakini. Tidak perlu nanti kita ribut-ribut, kalau begitu kamu menuduh Allah butuh kepada aras. Tidak pernah kita bilang Allah seperti itu. Rasul juga tidak mengajarkan seperti itu. Sahabat yang diajarkan Nabi, tidak ada satupun yang meyakini Allah butuh sama aras. Tapi mereka semua yakin bahwa Allah berada di atas aras. Dekatkah? Dekat. Karena tidak ada yang jauh
bagi Allah. Bumi yang sebesar ini aja kita tidak tahu mana ujungnya bumi ini, seberapa luasnya. Rekaan-rekaan ahli fisika mungkin ada bumi luasnya segini, tapi itu tidak pasti itu. Nah, tetapi bagi Allah nanti hari kiamat kelak itu akan digulung dengan tangan matwiyatun biyami, digulung dengan tangan kanannya. Berarti Allah punya tangan lagi. kan gitu kan. Maka tidak usah nanti diperdebatkan, yakini, tapi jangan tasbih, jangan diserupakan, jangan diseumpamakan. Oh, kalau begitu terbayang pula oleh kita Allah itu nanti dia sama dengan kita tangannya. Itu yang salah. Itu sesuatu yang sangat tidak wajar kita sematkan kepada Allah, karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tapi katanya kalau kita memikirkan seperti itu, Ustaz, itu berarti kita sudah ini mungkin sudah pernah kita bahas sebelumnya, Ustaz, di Pondasi edisi berapa saya lupa, kontaminasi otak, Ustaz. Ketika kita, mungkin kelompok yang dicap oleh sebagian saudara kita Salafi Wahabi ini meyakini Allah di atas, berarti kita sudah menyamakan Allah dengan hal-hal yang sudah dimiliki makhluk, atau kita memainkan dominasi otak kita. Kita sedang berhayal, Ustaz. Seperti Ustaz bilang tadi, Allah punya tangan, Allah mungkin punya wajah dan segala macamnya. Itu sedang memainkan dominasi otak kita, dan itu dicap kita akan bisa keluar dari keislaman kita, Ustaz, karena sudah memainkan akal dalam hal ayat-ayat tadi. Kita tidak sedang memainkan akal. Kita tidak sedang membayangkan. Kita tidak sedang memikirkan, tapi sedang meyakini. Ada? Bedakan itu. Kita tidak sedang memainkan akal kita, tapi kita sedang meyakini apa yang dikatakan oleh Allah dalam Quran. Masa meyakini yang dikatakan Allah dibilang keluar dari Islam? Jangan-jangan kebalikannya nanti yang terjadi. Itu dia. Jangan kebalikannya. Ketika Allah bilang begini lalu kita tidak mau menerima, dan dialah yang sedang memainkan akalnya. Oh, kalau begitu Allah begini. Oh, kalau begitu Allah begini. Berarti dia sedang memainkan akalnya lalu menolak apa yang dikatakan Allah. Jangan-jangan ini yang membuat keluar dari Islam. Hati-hati. Oleh karena itu tidak dibayangkan. Oleh karena itulah keyakinan ulama salaf itu meyakini apa yang dikatakan oleh Allah bila takyifin wala tasbihin wala tamsilin wala ta'til. Tidak boleh ditakyifkan. Takyif itu dari kata kaifah. Bagaimananya itu tidak boleh. Al-kaifu majhul. Makanya Imam Malik ketika ditanya tentang makna istiwa itu kan dia bilang kan makna ma'lum, al-istiwa ma'lum, al-kaifu majhul, al-kaifnya majhul, bagaimananya itu bukan urusan kita, karena akal kita tidak akan mampu. Berarti stop diyakin, sudah itu saja. Diyakini. Iman itu kan persoalan keyakinan. Iman itu sesuatu yang perlu kita yakini. Masuk tidak masuk oleh akal kita, yakin. Isra Mi'raj itu kalau dibawa kepada akal, tertolak itu oleh akal. Maka Abu Jahal menolaknya. Dan ada juga orang-orang muslim yang murtad karena dia tidak percaya. Tidak mungkin itu katanya. Kenapa bilang tidak mungkin? Karena dia tidak langsung hatinya yang meyakini, tapi otaknya, akalnya yang mencoba untuk menganalisa. Beda sama Abu Bakar. Abu Bakar ketika dia tanya, yang ngomong siapa tuh katanya? Yang ngomong kawanmu itu, kata Abu Jahal. Oh, udah, kalau kawan saya yang ngomong pasti dia benar. Maka persoalan iman jangan diukur nanti kebenarannya melalui akal kita. Kalau semua persoalan perlu diakali atau semua masalah bisa masuk akal, tidak perlu ada kata iman. Adanya kata iman itu dikarenakan oleh ada banyak hal-hal yang perlu diyakini, bukan dianalisa oleh akal. Nah, balik ke yang tadi, Ustaz. Kita tidak usah ribut-ribut perkara Allah di atas, Allah bertempat, itu tidak usah ribut. Tadi sudah kita jelaskan bahwa ini cuman mempublish saja, kita cuman menjelaskan saja bahwa ini sebenarnya pemahaman yang benar. Apakah kelompok yang tidak perlu meributkan hal ini kemudian meyakini saja dengan ketakwaannya ini memang bisa meraih surga tanpa meributkan hal yang ini, Ustaz?
Atau mempersoalkan Allah di atas atau tidaknya ini Ustaz? Ini seperti apa? Wallahu alam, yang jelas ini masalah akidah yang perlu apa namanya itu, yang perlu disampaikan dan dijelaskan kepada Afwan Ustaz, masyarakat. apakah dengan meyakini Allah ada saja itu sudah cukup membawa kita, itu maksudnya Ustaz, kelompok yang seperti ini? Tidak perlu Allah di atas, Allah mempunyai ini, Allah mempunyai ini, tidak perlu meributkan hal itu. Dia cukup meyakini Allah ada, kemudian dia bertakwa. Katanya bisa membawanya ke surga. Ini seperti apa Ustaz? Ketakwaan itu didatang nanti dari keimanan kita kepada Allah. Baik. Dan iman kita kepada Allah itu ada konsekuensi. Konsekuensi ini yang harus disampaikan dan diyakini. Apa makna al-imanu billah? Beriman kepada Allah itu apa artinya? Pertama, beriman kepada adanya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, beriman kepada rububiyahnya Allah. Rububiyah. Allah punya sesuatu, kemampuan melakukan banyak hal yang tidak bisa dilakukan, dikerjakan oleh siapapun. Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur alam. Itu bagian dari rububiyah Allah. Baik. Tapi rububiyah saja tidak cukup. Datang yang ketiga, kita meyakini iman itu, tauhid kita kepada Allah dalam uluhiyah. Uluhiyah itu tauhidul ibadah. Kita beribadah semata-mata karena Allah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sholat, kita puasa. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Rububiyah saja tidak cukup. Rububiyah itu bukan membuat orang, kalau sebatas rububiyah saja tidak masuk pada uluhiyah, belum membuat orang menjadi muslim yang sesungguhnya. Kenapa demikian? Karena orang-orang jahiliyah dulu juga meyakini rububiyah. Orang jahiliyah dulu yakin dia Allah yang mencipta, yakin dia Allah yang memberikan rezeki. Karena tidak ada yang lain yang bisa memberikan rezeki. Tapi mereka bermasalah pada uluhiyah. Nah, ini juga ada fitnah-fitnah yang disebarkan. Apa di antara fitnah yang disebarkan dalam masalah ini? Orang-orang Wahabi mengatakan, katanya orang-orang musyrik itu sudah bertauhid. Bukan, mereka Abu Jahal bertauhid. Abu Jahal bertauhid. Jadi lebih baik Abu Jahal daripada Muslim. Bukan itu maksudnya. Nah. Artinya keyakinan mereka pada rububiyahnya Allah belum membuat mereka menjadi seorang muslim. Maka mereka belum menjadi muslim. Cuma dia sudah percaya kalau Allah sebagai Khalik. Maka yang akan benar-benar membuat kita menjadi muslim yang sesungguhnya itu ada pada uluhiyah, tauhidul ibadah. Berdoa hanya kepada Allah. Ini yang dulu tidak bisa diterima oleh orang-orang jahiliyah karena mereka punya patungnya. Kalau musim-musim tertentu nanti mereka datang pada patungnya. Kalau ingin mendapatkan keselamatan mereka datang pada patungnya. Ini yang mereka tidak bisa terima kalau itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang mirip dengan kondisi kita saat ini mungkin Ustaz. Dan apa yang dilakukan oleh orang jahiliyah itu mirip dengan kondisi muslim sebahagian hari ini. Yang datang ke kuburan-kuburan keramat, yang datang ke tempat-tempat yang dianggap aneh, itu bisa mendatangkan ada kekuatan gaib di situ. Ini kan sisa-sisa dinamisme dan animisme ini kan. Tapi mereka cuman perantara mungkin Ustaz. Mereka katakan perantara persis sama seperti orang jahiliyah bilang sebagai perantara juga. Mana abuduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Oleh karena itu, yang ketiga tadi tauhid al-uluhiyah, harus beriman pada Allah berarti beriman pada uluhiyah. Semua ibadah kita hanya untuk Allah, berdoa hanya kepada Allah. Tidak perlu perantara orang-orang keramat yang sudah mati. Tidak perlu ada perantara kuburan-kuburan yang dianggap keramat. Tidak perlu lagi, langsung sama Allah. Kita punya hak yang sama di hadapan Allah untuk meminta. Taib.
Nah. Itu yang ketiga. Sedangkan yang keempat, beriman kepada Allah berarti adalah beriman kepada al-asma was sifat. Beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan terdapat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada keempat ini, inilah yang akan membuat seseorang bisa menjadi taat dan mendapatkan surga. Syukur-syukur dia sudah yakin akan adanya Allah. Tetapi yakini yang lain ini. Apa yang membuat dia menjadi taat? Kalau bukan karena dia mengenal Allah itu dia yang maha segala-galanya. Berarti asma wa sifat. Bagaimana seseorang bisa menjadi taat? Kalau dia tidak tahu dia kalau Allah itu punya neraka, Allah itu nanti bisa memberikan azab yang sebesar-besarnya bagi para pendurhaka. Bagaimana orang akan bisa berada dalam ketaatannya kalau dia tidak percaya sama surga atau balasan-balasan Allah nanti bagi orang-orang yang taat? Itu adalah konsekuensi dari iman. Oleh karena itu Allah ada. Terus apa lagi setelah itu? Cuma yakin aja. Cuma yakin gitu aja. Tentu tidak bisa. Tidak datang ketaatan kita kecuali atau ketundukan kita kecuali dengan ada nanti kebesaran Allah yang kita yakini. Dia maha segala-galanya. Dia bisa mencabut nyawa kita saat kapanpun dia mau. Nah, ini yang harus diyakini. Oleh karena itu jangan berhenti pada Allah ada lalu selesai. Itu belum akan membuat kita menjadi takut, atau jangan-jangan kita tidak percaya pada akhirat. Karena percaya pada akhirat itu juga bagian dari beriman kepada Allah. Nanti ada mizan, ada titian, ada jembatan, ada hisab. Itu semua bagian dari kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini seolah-olah menjadi kelompok penengah yang ketiga di antara mereka yang dibilang ribu-ribu soal Allah di atas apa segala macam. Jadi ini kelompok yang ketiga ini mudah-mudahan antum sedang tidak berhayal Ustaz ya. Jadi ada poin-poin keyakinan yang perlu dijalankan selain bahwa mengatakan Allah itu cuma ada saja. Berikutnya Ustaz, ini mungkin suatu ketinggian juga yang perlu kita yakini bahwa Al-Quran ini sejatinya memang adalah ada yang mengatakan Al-Quran ini makhluk, ada yang mengatakan bukan makhluk. Ini dua kelompok yang seperti ini. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Al-Quran itu dibagi dua Ustaz. Ketika Al-Quran yang turun di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah makhluk, bukan makhluk. Tapi ketika Al-Quran yang diturunkan berupa mushaf yang ada pada kita sekarang ini, itu adalah makhluk kata Ustaz. Ada mungkin istilah kalam lafzi dan kalam nafsi. Ini pemahaman seperti ini apakah benar atau seperti apa Ustaz untuk poin Al-Quran ini Ustaz? Iya, ini juga masalah-masalah baru dalam persoalan akidah yang tidak pernah diperdebatkan pada masa dulu. Ini masalah-masalah bid'ah dalam akidah. Karena tidak pernah dulu pada masa sebelumnya sahabat bertengkar atau berdebat untuk mendudukkan soal Al-Quran itu makhluk atau tidak. Yang mereka yakini adalah Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu lagi-lagi munculnya berbagai aliran dalam ilmu kalam itu perdebatan mereka selalu dalam persoalan akidah. Al-Quran itu pembicaraan dalam bagian dari permasalahan akidah. Karena itu satu keyakinan. Mu'tazilah malah menolak Allah itu kalam. Kenapa Mu'tazilah menolak Allah kalam? Karena kalam itu berbicara, dan berbicara itu adalah makhluk. Dan ini akibat akibat dari ketika mereka mendahulukan akal daripada nas. Ini juga sudah kita bahas, sudah sering kita angkat masalah ini, tapi perlu diulang-ulang. Jadi dibahas dulu makhluknya, kemudian semua yang ada pada makhluk ini ditolak nanti pada Allah. Makhluk berbicara, kalau dia berbicara berarti ada nanti saatnya diam nanti berbicara lagi. Kalau begitu itu adalah tipe atau karakter dari makhluk. Mustahil Allah punya sifat seperti itu karena makhluk seperti itu.
Maka ditolaklah Allah itu punya sifat kalam oleh Mu'tazilah. Tapi mereka kesulitan ketika persoalan Al-Quran. Lalu Al-Quran ini apa? Datang kelompok Asy'ariyah. Oh, kalau begitu dianalisa kalam lafzi dengan kalam nafsi. Dua berarti Ustaz, ya? Ada dua. Al-Quran ini itu adalah kalam lafzi. Sedangkan kalam Allah yang sesungguhnya itu adalah kalam nafsi. Itu tidak ada huruf dan tidak ada suara. Sedangkan kalam lafzi ada hurufnya. Ini kan berawal dari analisa mereka terhadap makhluk. Lalu baru dicoba nanti disesuaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya kan? Ini tidak ada ini perdebatan seperti ini pada masa dulu. Mereka hanya meyakini Al-Quran sebagai kalam Allah. Karena Allah sendiri yang mengatakan bahwa dia menurunkan Qur'anan Arabiyan. Dialah yang menurunkan, kamilah yang menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Qur'anan Arabiyan. Berarti Allah yang menurunkan Quran dalam bahasa Arab. Yang kita baca hari ini itulah dulu yang dibawa oleh Jibril. Kalau seandainya dikatakan Quran yang ada dalam mushaf sebagai kalam lafzi, sementara yang kalam Allah adalah kalam nafsi, sekarang kalam lafzi ini siapa yang melafazkan? Jibril kah? Atau Nabi Muhammad? Dalam kalangan Asy'ariyah sendiri ternyata ada perbedaan. Di antara mereka mengatakan bahwa Jibril yang melafazkannya, mereka sebagian juga mengatakan Nabi Muhammad yang melafazkannya. Kan udah mulai berbeda-beda lagi kan. Itulah akibatnya kalau kita jauh dari apa yang diyakini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mushaf, lembaran mushaf itu makhluk, jelas makhluk itu. Karena kertas dia nanti bisa dibakar. Kalau tidak makhluk berarti tidak berubah-berubah kan? Tapi kalau seandainya semua mushaf yang ada dibakar, apakah Al-Quran hilang? Tidak ada lagi Quran. Tetap ada. Berarti mushaf ini adalah, lembaran mushaf itu adalah makhluk, tetapi isinya adalah kalam Allah, dan kalam Allah itu bukan makhluk. Berarti tidak ada perbedaan ya Ustaz, ya? Tidak ada yang dibagi dua tadi Ustaz. Tidak ada yang bagi dua. Oleh ulama salaf. Imam Ahmad sampai di penjara karena tidak mau mengakui Quran itu makhluk. Itu Imam Ahmad. Kan pada masa salah satu dari Khalifah Abbasiyah yang dari kalangan Mu'tazilah, Mu'tasim atau siapa namanya, dia sudah terpapar oleh pemikiran Mu'tazilah, dan dia memaksa semua ulama-ulama ketika itu yang ada pada masa itu untuk meyakini Al-Quran itu adalah makhluk. Imam Ahmad tidak mau. Kalau tidak mau, berarti dia harus dipenjara. Dia siap untuk dipenjara, apapun resiko yang akan ditanggung dalam penjara itu, ketimbang dia mengucapkan Al-Quran adalah makhluk. Ini ada ketegasan dari Imam Ahmad. Nah, lalu sebagian orang-orang Asy'ariyah sekarang juga katanya sanad mereka bersambung sampai kepada Imam Ahmad dalam persoalan akidah. Ini masalah akidah nih. Mana sanad mereka yang bersambung sampai Imam Ahmad? Imam Ahmad dipenjara gara-gara mengucapkan itu. Berarti mereka beda sendiri. Berarti mereka beda sendiri. Taib. Kan gitu katanya kan? Nah, dia berguru kepada imam ini nanti dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya adalah Imam Ahmad. Dalam masalah akidah juga seperti itu. Sehingga mereka meyakini akidah mereka adalah akidah Rasul. Nah, dalam satu masalah ini aja, masalah khalqul Quran. Kalau memang bersambung dengan Imam Ahmad, kok Imam Ahmad masuk penjara? Gara-gara tidak mau menyebut Al-Quran adalah makhluk. Nah, oleh karena itu tidak mesti dibagi-bagi, tinggal diyakini Al-Quran adalah kalam Allah. Bukan Jibril yang membahasakan kepada Nabi Muhammad, bukan pula Nabi Muhammad yang membahasakannya. Ketika ditantang dulu orang-orang Quraisy untuk mendatangkan satu ayat saja seperti Al-Quran, itu Al-Quran yang mana? Kalam nafsi atau kalam lafzi? Yang ditantang tadi itu. Kalau memang Al-Quran itu adalah ungkapan mungkin dari Jibril atau dari Nabi Muhammad SAW, berarti dari makhluk. Kalau dari makhluk berarti bisa ditantang.
Sekarang ada tantangannya. Satu ayat, satu surat. Yang ditantang tuh, coba kalian datangkan. Fa'tu bisuratim mim mithlih. Datangkan satu surat yang seumpamanya. Yang ditantang tadi itu untuk kalam nafsi atau kalam nafsi? Macam-macam lagi nanti apanya kan. Nah, Jadi sekali lagi, tidak usah ribut-ribut, hentikan ribut-ribut itu, kembali kepada akidah yang benar. Kembali kepada keyakinan yang ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meyakininya untuk persoalan ketuhanan tanpa mencoba-coba untuk melogikakan untuk hal-hal yang memang tidak pantas untuk dilogikakan. baik, Masya Allah. Seru sebenarnya perbincangan kita, Ustaz. Udah sampai lebih kurang 1 jam kita berbincang mengenai khayalan tingkat tinggi. Mudah-mudahan yang sudah kita bahas tadi, antum yang berpikiran seperti itu tidak berhayal. Mungkin terakhir Ustaz, nasihat ini, kenapa ketika kita menjelaskan perkara-perkara seperti ini Ustaz, masalah akidah ini, seolah-olah kita dinilai sedang ribut dengan saudara kita yang tidak sepemahaman Ustaz. Ini kenapa mereka memunculkan poin-poin seperti ini dalam hal ini Ustaz? Apakah sengaja memang memancing perbedaan atau perdebatan atau seperti apa? Jadi nasihat Ustaz untuk kita ini, khususnya penuntut ilmu di Indonesia ini, dalam hal ini kita harusnya seperti apa Ustaz agar tidak terjebak dengan hal-hal yang salah? Nah, Ustaz. Yang pertama sekali, mari sama-sama kita luruskan niat kita dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu bukan untuk gengsi-gengsian, bukan untuk bisa berdebat, bukan untuk bisa berjidal argumentasi dan lain sebagainya. Tapi menuntut ilmu itu adalah untuk mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita. Untuk memuliakan diri kita dengan ilmu. Untuk memuliakan diri kita dengan amal berdasarkan ilmu. Niatkan untuk itu. Luruskan niat dulu dari awal. Sehingga kita tahu nanti, oh ini selama ini saya tidak pernah pelajari ini. Jangan dianggap nanti setiap kali ada masalah baru yang diangkat, itu dianggap masalah baru untuk memecah belah. Kita aja yang baru mendengar. Padahal masalahnya sudah 14 abad yang lalu. Karena jarang diangkat oleh orang-orang lain untuk meluruskan masyarakat, maka perlu ada yang mengangkatnya. Sekarang dicobalah angkat agar meluruskan keyakinan masyarakat. Terima atau tidak terima itu urusan lain. Maka tujuan mengangkat masalah-masalah akidah itu bukan untuk ribut. Sama sekali bukan untuk ribut. Tidak ada gunanya kita ribut-ribut dalam beragama. Tetapi kita harus punya andil dalam meluruskan kesalahan masyarakat. Kalau memang ada hal-hal yang salah berdasarkan pada dalil-dalil, masa kita mau terus-terusan dalam kesalahan? Ada sebagian orang yang belum yakin dia bahwa sujud kepada kuburan itu syirik. Sampai sekarang masih ada orang seperti itu. Maka perlu kita sampaikan bahwa sujud itu hanya kepada Allah. Nggak boleh kita sujud kepada kuburan. Semulia apapun kiai yang ada dalam kuburan itu, nggak boleh sujud ke kuburan dia. Karena sujud hanya untuk Allah. Apakah ketika kita sampaikan itu kita sedang ribut, sedang mengajak ribut, atau mengajak untuk berdebat? Bukan. Kita ingin punya andil untuk menyampaikan sesuatu yang kita anggap benar berdasarkan kepada hadis, agar orang-orang yang belum mengerti dia bisa merubah sikapnya. Saya tidak mau rubah, saya tetap dengan nenek moyang dulu. Silakan ambil nenek moyang kamu itu. Kalau sudah diajar, berarti tanggung jawab kita sudah selesai. Yang mau terima-terima, yang tidak, itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kuburan kita masing-masing, kita akan mempertanggungjawabkan amal kita masing-masing. Kita beragama bukan untuk berdebat, tetapi kita diminta untuk at-tawasau bil haq, at-tawasau bis sabar. Berwasiat dengan kebenaran dan sabar di dalam menyampaikan wasiat-wasiat itu. Itu saja. Jazakallah khairan Ustaz untuk nasihat dan juga ilmunya. Mudah-mudahan antum yang sudah meyakini apa yang sudah kita bincangkan tadi, bukan sedang berhayal, dan kita juga bukan sedang berhayal dengan perkara-perkara yang tinggi ini, khususnya perkara akidah. Kita cuma menyampaikan hal yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jazakallah khairan untuk ilmunya. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita akan bersama dengan tema yang berbeda insyaallah. Afwan untuk semua salah kata yang kita bicara, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Jazakallah khair. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah
Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah,